Saudaraku sekalian yang kekasih, kita harus menghapus sama sekali segala unsur-unsur kecurigaan yang ada pada kita terhadap Tuhan. Kita harus menghapus sama sekali unsur-unsur kecurigaan yang ada pada kita terhadap Tuhan. Barangkali saudara berkata, kami tidak memiliki kecurigaan itu. Benarkah demikian, saudara? Coba kita periksa. Kita periksa dengan seksama keadaan hati kita. Coba kita periksa dengan seksama pengertian kita mengenai Tuhan. Keberagamaan yang diajarkan agama-agama di sekitar kita. Juga unsur-unsur agamani yang kuat yang ada dalam kekristenan. Tanpa kita sadari bisa membangun satu kecurigaan terhadap Tuhan. Walaupun itu dalam bentuk tipis dan hampir tak terdeteksi. Bila manakah kita mencurigai Tuhan, saudaraku? Coba saudara, renungkan satu hal ini. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu tidak bermaksud mencari keuntungan apapun dari kita. Sesungguhnya Tuhan tidak bermaksud mencari keuntungan apapun dari kita. Tanpa kita sadari, saudaraku sekalian, atmosfer keberagamaan berbagai agama di sekitar kita, juga unsur agamani yang ada dalam kekristenan, telah mencetak satu stigma di dalam pikiran kita. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengharapkan sesuatu dari kita. Tuhan itu mau memanfaatkan kita. Sampai tingkat Tuhan itu mau memanipulasi kita. Saya ingatkan bahwa kecurigaan yang bisa timbul di hati manusia pertama, yang membuat mereka memetik buah yang Tuhan larang untuk tidak dimakan. Dan manusia pertama telah memetik dan makan, saudaraku. Nah, berkenaan dengan hal ini, saudara, mari tanamkan dalam pikiran jiwa kita bahwa Tuhan menciptakan manusia agar manusia dapat menikmati apa yang baik, apa yang sempurna yang Tuhan sediakan baginya. Ingat saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama di Eden, Tuhan tidak bermaksud memanfaatkan Adam. Kalaupun Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa mengelola taman yang diberikan Tuhan kepadanya, maka kerja itu pun juga sebenarnya satu kenikmatan. Kerja itu pun juga sesungguhnya suatu berkat. Dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa berkarya, saudara. Logikanya, saudara, tanpa manusia Tuhan bisa mengelola taman itu. Tanpa tangan kecil manusia, Tuhan dengan tangan besarnya bisa mengelola taman itu. Ini yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Bahwa Tuhan sesungguhnya tidak mencari keuntungan apapun dari kita. Tuhan menciptakan manusia pertama, menaruhnya di Eden. Dan manusia pertama ini menikmati yang baik, yang sempurna. Yang Tuhan ciptakan. Tidak ada tuntutan apa-apa. Hanya jangan makan buah yang satu ini. Dan kamu submit saja, percaya saja. Dan itu merupakan bahasa. Apakah manusia benar-benar mau menjadi sekutu Tuhan dalam artian manusia menyadari bahwa dia makhluk ciptaan yang harus tunduk kepada Tuhan. Tidak diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang sulit, yang menyakitkan. Sekali lagi, kalau Tuhan memerintahkan manusia untuk mengelola taman itu, saudaraku, itu pun berkat, itu pun kenikmatan. Tetapi manusia telah memilih memberontak.
Seperti yang dilakukan malaikat jahat Lucifer. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka sejarah manusia mulai bergulir. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, barangkali tidak ada sejarah seperti yang kita miliki hari ini. Sejarah manusia mulai bergulir ketika manusia terusir dari Taman Eden. Dan sejak itu mulai dirancang oleh Tuhan keselamatan yang sudah disediakan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan juga sudah menyediakan keselamatan. Coba, betapa baiknya Tuhan. Dan karya keselamatan tersebut mulai dimunculkan dengan dipanggilnya Abraham menjadi nenek moyang umat pilihan. Atas keturunan Abraham inilah Tuhan memberikan berkat-Nya. Atas keturunan Abraham itulah Tuhan memberikan berkat-Nya. Di Kejadian 12 ayat yang ketiga, Alkitab mengatakan, dari keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan beroleh berkat. Itulah keselamatan yang disediakan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Di 1 Korintus pasal 2, saudaraku, ayat yang ke-7. Di sana kita temukan satu kalimat penting. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kemuliaan kita. Nah, saudara, perhatikan apa yang saya katakan ini. Bahwa Tuhan sangat baik. Tuhan tidak punya niat untuk memanfaatkan kita. Dalam artian mengeksploitasi. Tuhan menciptakan kita, menciptakan manusia agar manusia menikmati apa yang baik yang disediakan. Bahkan yang sempurna yang Dia sediakan. Tidak diperintahkan melakukan sesuatu yang berat. Hanya jangan makan buah itu. Itu pun bahasa dari satu kehendak bahwa manusia harus tunduk kepada penciptanya. Tidak disuruh macam-macam, hanya mengelola taman. Dan dalam hal mengelola taman itu pun manusia menikmati kenikmatan. Sebab manusia diciptakan dengan hakikat seperti Allah yang juga satu pribadi yang bekerja. Manusia harus bekerja. Tetapi manusia memilih memberontak. Dan sejak pemberontakan itu sejarah manusia mulai bergulir. Tetapi Tuhan yang sangat baik itu mulai merancang karya keselamatan yang disediakan sebelum dunia dijadikan. Dan karya keselamatan itu mulai dimunculkan dengan dipanggilnya Abraham. Dan Tuhan mengatakan, dari keturunanmu semua kaum di muka bumi ini akan memperoleh berkat. Dan berkat itu adalah keselamatan yang disediakan sebelum dunia dijadikan. Itulah yang disebut dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7 tadi. Sebagai kemuliaan kita. Tuhan tidak butuh kemuliaan. Karena sudah punya kemuliaan. Yang tidak punya itu kita. Dan Tuhan sediakan kemuliaan bagi kita. Jadi hanya keturunan Abraham yang memiliki janji berkat tersebut. Hanya keturunan Abraham. Lukas 19 ayat yang ke-9. Lukas 19 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudaraku sekalian, hanya orang-orang yang menjadi anak-anak Abraham yang menerima kemuliaan atau janji berkat itu. Harus jadi anak-anak Abraham. Baru menerima janji berkat itu, saudaraku. Dan orang-orang yang menjadi anak-anak Abraham harus juga memiliki tindakan seperti Abraham. Nah, ini masalahnya. Harus memiliki tindakan seperti Abraham.
Yohanes 8 ayat 37 sampai 39. Yohanes 8 ayat 37 sampai 39. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Kalau bapakmu Abraham, kamu melakukan juga perbuatan yang dilakukan Abraham. Saudaraku sekalian yang kekasih, hanya anak-anak Abraham yang diselamatkan atau menerima janji keselamatan itu. Hanya anak-anak Abraham. Janji keselamatan yang berharga dan mahal tersebut. Dan orang-orang yang menjadi anak-anak Abraham memiliki tindakan seperti Abraham. Memiliki iman seperti Abraham dan fokus hidup seperti Abraham. Iman Abraham seperti yang kita berulang-ulang dengar dan dijelaskan. Iman Abraham itu tindakan kesepakatan dengan Tuhan bahwa ia bersedia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan tanpa membantah. Tanpa membantah. Rasanya kalau Hawa punya iman seperti Abraham tidak petik buah itu. Nggak tanya-tanya kenapa mesti dilarang-larang. Sebab ketika Tuhan perintahkan sesuatu yang sangat konyol, menyembelih anaknya Ishak, Abraham tidak tanya-tanya kenapa mesti manusia. Kenapa mesti anakku satu-satunya? Kenapa mesti Ishak? Saudaraku sekalian, Abraham punya iman yang menjadi teladan iman kita. Dan fokus Abraham adalah kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham adalah musafir lengkap. Dalam kacamata sosio-budaya ia bangsa nomaden yang tidak memiliki tempat menetap. Dan ditinjau dari segi rohani ia seorang yang tidak mencintai dunia dan merindukan negeri yang direncanakan oleh Allah itu. Jadi kalau orang tidak punya tindakan seperti Abraham, diragukan anak Abraham atau tidak. Zaman boleh berubah, tetapi esensi iman Abraham tidak boleh direduksi atau dikurangi nilainya. Tahukah saudara bahwa Abraham itu benar-benar rohani? Benar-benar rohani. Gak ada duniawinya. Tahapan-tahapan Abraham meninggalkan Ur Kasdim ada tahapan-tahapan yang meningkat. Makin pasti bahwa ia tidak akan balik ke negeri asalnya. Mari kita pelajari Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang keempat kita mulai. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yaitu pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara melihat tahapan-tahapan Abram meninggalkan Ur Kasdim. Tidak sekaligus ngacir gitu. Ngacir, enggak. Tahapan-tahapan. Itu kalau dalam peta itu kelihatan ketika Abram mulai membuat kemah.
berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Di situ sebenarnya ada pengujian. Apakah Abraham masih tertarik kembali ke Ur Kasdim? Dan kesepakatan itu bisa dibatalkan. Abraham bisa berkata, Tuhan, aku tidak melihat satu kepastian. Jadi, izinkan aku pulang ke Ur Kasdim. Swear Tuhan, aku mengasihimu. Tidak bisa. Swear Tuhan, aku tetap setia menyembah Engkau dan membangun misbah bagimu di Ur Kasdim. Kenapa sih jauh-jauh? Apa bedanya Betel dengan Ur Kasdim, Ai dengan Ur Kasdim? Logikanya begitu. Tetapi saudaraku, Abraham makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Yang mengagumkan ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Ur Kasdim. Enggak, ke Mesir. Untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Tidak mungkin Abraham tidak mendengar apa-apa yang ada di Mesir. Bahwa Firaun itu suka wanita cantik. Dan di Mesir nyaris istrinya hilang, saudara. Tidak mungkin Abraham tidak tahu. Logikanya dia dengar kanan kiri. Bahwa di sana ada raja atau penguasa yang otoriter. Risiko ke Mesir sebagai orang asing. Di Ur Kasdim, negeri yang lebih makmur, subur dan modern. Atau paling tidak sejajar dengan Mesir. Banyak familis, keluarga besar yang siap melindungi menaungi Abraham. Tetapi dia tidak kembali. Nanti saya kasih tahu. Abraham membidik kemuliaan yang Tuhan sediakan. Oh, Pak Eras mengada-ada kali. Enggak. Sungguh. Nanti kita lihat kitab Ibrani lagi. Dia menantikan kota surgawi. Negeri surgawi. Ini hilang. Jiwa Abraham ini hilang. Ketika Taurat datang. Dan orang Israel fokusnya kepada perkara-perkara daging. Enggak apa-apa. Karena begitulah kemampuan bangsa itu. Tetapi kita anak-anak Abraham. Bukan dari darah daging. Kita harus memiliki tindakan yang sama. Seperti tindakan Abraham. Saya bersyukur atau saya senang. Abraham tidak punya agama. Kalau Abraham punya agama bisa rusak kita. Justru karena Abraham tidak punya agama. Jadi benar kita. Saya pernah mendengar orang ceramah. Dan bertanya kepada umat. Tahukah saudara apa agama Adam? Menarik untuk ku dengar. Akhirnya muncul satu jawaban. Yang saya tahu Adam tidak punya agama. Abraham pun tidak punya agama. Tapi Abraham punya iman dan fokus hidup yang jelas. Saudara punya agama. Namanya agama Kristen. Saya mau tanya, punya iman seperti iman Abraham enggak? Cuma punya fokus hidup seperti fokus Abraham enggak? Kalau enggak, layak enggak disebut keturunan Abraham? Dan kalau tidak layak disebut keturunan Abraham, punya enggak berkat keselamatan itu? Jawab sendiri. Kok jadi mahal tuh Pak keselamatan? Ya begitulah Alkitab mengajarkan kepada kita. Sulit dibantah apa yang saya katakan ini. Abraham saja begitu rohaninya. Abraham saja begitu rohaninya, saudara. Kok bisa-bisanya kita seperti bangsa Israel yang bolot itu? Bangsa budak itu? Saudaraku sekalian, mari perhatikan Kejadian 12 ayat 10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Hebat, dia harus pergi. Oke, tapi tidak balik ke Ur Kasdim. Abraham cukup punya alasan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya ke Mesir, bahaya. Tuhan mau saya ada celaka di sana. Tuhan mau saya dapat celaka di sana. Saya balik ke Ur Kasdim, Tuhan. Setelah itu, kelaparannya reda, saya keluar lagi. Tuh.
Ada banyak kompromi-kompromi yang dibuat loh. Maka kembalilah Abram ke Ur Kasdim untuk sementara waktu. Sampai kelaparan yang hebat di negeri itu reda. Bisa. Dan Abram bersiap untuk keluar Ur Kasdim lagi. Sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Bisa. Nggak bermaksud mengkhianati panggilan kok. Tapi Abram tidak menyentuh sedikit pun apa yang bisa melukai Tuhannya. Nggak ngerti bagaimana kita bisa kompromi dengan dunia ini hari ini, saudara. Betapa hebat kesepian yang dialami Abraham. Barangkali bisa saja ada orang datang ke Abraham berkata, Abraham, baiklah ke Ur Kasdim. Daripada kamu di padang gurun yang kelaparan ini, Ur Kasdim cukup subur untuk menampung kamu. Abraham tidak balik ke Ur Kasdim. Nanti kita lihat firman Tuhan. Jangan seperti istri Lot. Menoleh ke belakang. Satu ini yang saudara mesti tangkap loh. Abraham itu betul-betul menjauhi apa yang bisa melukai Tuhan. Luar biasa. Dalam hal ini Abraham betul-betul mau dengan strict memenuhi apa yang menjadi panggilannya. Nah, supaya kita lebih lengkap ya saudaraku memahami ini, kita buka Ibrani 11 ayat 13 sampai 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat keberapa? 13. Perhatikan. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi begitu dipanggil keluar Ur Kasdim itu, saudara pikir ya, begitu keluar Ur Kasdim, bayangan Abraham, mati gua udah. Mati saya. Mati bagi dunia. Dia melihat dengan iman negeri itu. Bukan dengan mata jasmani. Itulah yang membuat dia tidak balik ke Ur Kasdim. Karena memang fokusnya adalah kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Rohani. Musafir lengkap. Secara sosiobudaya dia bangsa nomaden. Bangsa yang tidak memiliki tempat menetap. Secara rohani dia betul-betul tidak mencintai dunia. Dia hanya mau ke surga. Nah saudara dan saya orang Kristen kalau tidak mikir begitu. Tidak tahu anak siapa. Tidak tahu anak siapa tuh. Kalau orang mengerti keselamatan dengan benar itu pasti sampai ke sini loh. Mesti sampai ke sini. Tidak mungkin tidak sampai ke sini. Jadi Abraham itu menghayati keterasingannya sebagai orang asing. Tidak balik ke Ur Kasdim. Karena kalau balik, dia bisa enjoy life lagi. Dia bisa happy-happy lagi dengan keluarga besarnya. Dan dia lupa negeri itu. Sebagian saudara itu masih enjoy life. Apa Tuhan gak senang Pak? Kita ini senang. Loh, ya iyalah Tuhan mau saudara senang. Tapi senangnya Tuhan. Senangnya Tuhan. Dari tadi saudara memuji-muji Allah itu baik. Saya prihatin dulu di situ. Ngerti enggak baiknya Tuhan itu di mana? Jangan menciptakan Tuhan yang lain. Yang jangkauan kebaikannya itu terbatas. Bukan Tuhan yang menyediakan kemuliaan ini. Dari tadi kita memuji-muji Allah yang menghindarkan kita. Melindungi dari bahaya. Tuhan sering bawa kita ke bahaya. Abraham yang dibawa Tuhan ke bahaya-bahaya. Betul? Baca cerita Abraham. Sering dibawa ke bahaya-bahaya. Dan itu tes apakah Abraham setia. 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air
Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal, tanah yang telah mereka tinggalkan yang subur itu, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Jadi sebenarnya dasarnya Abram berjalan itu taat. Memang dia menuju satu negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Tetapi Abram menyadari itu negeri surgawi. Dan sekarang dia taat saja. Taat. Yang penting dia taat sampai negeri itu. Oleh sebab itu Abram tidak melindungi kekayaannya, tidak melindungi kenikmatan hidupnya di bumi. Sebab dia harus memenuhi panggilannya keluar dari Ur Kasdim sebagai orang asing, menghayati keterasingannya, dan dalam ketaatan sampai ketemu negeri itu. Walaupun sampai mati dia tidak ketemu negeri itu, dan Tuhan tidak memberitahu bahwa dia tidak akan ketemu negeri itu. Saya tanya, saudara mau selamat gak? Saudara mau menerima kemuliaan yang disediakan bagi kita itu gak? Loh, takut kan? Harus seperti Abraham. Sebenarnya kekristenan yang benar itu begini nih. Jadi tidak heran kan begitu Tuhan muncul, khotbah pertama, jangan kumpulkan harta di bumi. Betul? Halo? Begitu khotbah pertama di bukit itu langsung berkata, jangan kumpulkan harta di bumi. Jelas. Dan banyak lagu-lagu mendaratkan kita di bumi, tidak mendaratkan kita di surga. Lagu-lagu ini kan memberi jaminan kita aman di bumi. Ada bahaya kita dilindungi. Ya pasti Tuhan gak mungkin kok membuat kita disentuh oleh sesuatu yang membuat kita kehilangan keselamatan. Tetapi kalau keselamatan bisa tidak kita raih gara-gara nyaman, bisa dihancurkan tubuhmu supaya jiwamu selamat. Sampai begitu Tuhan itu. Lagu-lagu yang sering kita nyanyikan itu lagu-lagu agama pada umumnya. Agama lain juga lagunya begitu. Allah melindungi, Allah menjaga. Oh dia kuat, dia membela kita. Begitu. Salah Pak? Enggak. Tapi kalau penghayatan Anda salah, jadi salah. Fokus kita harus seperti Abraham. Saya ulangi ya. Saya ulangi saudaraku. Abraham keluar Ur Kasdim itu sudah seperti masuk ke peti mati. Pokoknya tidak ke Ur Kasdim, titik. Kenapa? Sebab kalau masih Ur Kasdim, Abraham betah di dunia. Itu masalahnya. Ada amin? Tuh, Anda ngerti maksud saya? Kan dia bisa bikin kemah di Ur Kasdim. Tidak usah harus kemana-mana. Waktu kelaparan bisa balik ke Ur Kasdim. Sementara saja, satu kami pergi Tuhan, pokoknya kami komitmen tinggalkan Ur Kasdim. Tidak bisa. Tidak bisa. Intinya itu bukan apa-apa. Jangan keluar dari peti matimu. Itu intinya. Itu intinya. Maka Abraham tidak pernah punya niatan kembali ke Ur Kasdim. Sebab dia menjagai panggilannya. Saya tanya saudara. Saudara masih mencintai dunia enggak? Selamat jalan. Saya ngomong tegas, selamat jalan masuk neraka. Sebab kalau saudara anak Abraham, saudara tidak boleh mencintai dunia. Oke. Tetapi saudara jawab masih itu benar, karena semua kita belum sempurna. Saya mau tanya, saudara mau enggak makin tidak mencintai dunia? Makin jauh menuju tanah Negeb. Apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Firman seperti ini menyembelih saudara. Jadi begitu Abraham berkata, ya Tuhan, aku keluar Ur Kasdim. Abraham keluar Ur Kasdim, saudaraku, masuk peti mati. Itulah sebabnya, tidak heran kan? Kalau Abraham suruh menyembelih anaknya Ishak, sembelih aja. Betul? Sembelih aja udah. Dia katanya, kalau nanti mati tidak punya keturunan gimana Tuhan? Alkitab mengatakan dia percaya dia bisa membuat anak-anaknya banyak. Pokoknya percaya saja. Dan hari ini Abraham di surga lihat, anakku banyak. Ternyata banyak anaknya. Ada nama saudara di situ nggak? Kok ada sambil ada? Ada enggak ya? Tetapi sekarang ayat 16.
Mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air yang apa? Lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tuhan itu memang mau memberi yang terbaik, tidak cari keuntungan. Enak enggak, saudara? Jangan diganti begini, kalau aku taat, Dia berkati aku. Tuh. Seolah-olah Tuhan itu nuntut kita taat, disenangkan oleh ketaatan kita, lalu kita diberkati. Itu bahasa agama dunia itu begitu. Tapi itu Alkitab, Pak. Itu orang Israel. Kita mah mesti taat. Taat dalam segala hal. Apapun yang Dia perintahkan. Taat. Jadi kalau Tuhan berkata kepada orang yang mau hidupnya berkualitas seperti Abraham, jual segala milikmu. Baikkan kepada orang miskin. Datang kemari, ikutlah aku. Nggak bisa. Bukan anak Abraham. Tuhan, separuh hartaku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang pernah kuprasu, kembalikan 4 kali lipat. Anak Abraham. Betul nggak? Loh, tadi Lukas 19, betul nggak? Coba baca lagi. Itu anak Abraham begitu. Udah nggak duniawi. Ini konteksnya kan Sakius. Ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Nih, anak Abraham tuh begini nih, gak cinta dunia lagi. Kalau ngomong begini stres. Kenapa stres? Kita lihat ada banyak orang Kristen tuh gak ngerti. Saya ini bukan dalam rangka cari dana loh. Jangan saudara pikir saya menginginkan apapun dari saudara. Enggak. Saudara tahu Kristen yang benar itu seperti Abraham. Abraham itu orang yang berjalan dengan Tuhan. Christianity itu Abraham itu loh. Itu Abraham. Kok diganti macam-macam ya? Tuhan tidak memberitahu bahwa Abraham tidak akan melihat negeri itu. Tetapi ya tetap setia. Nah, kita sekarang kan mulai nanya gini. Bertanya gini, iya ya, kenapa Abraham kok nekat banget ya? Apa sih rahasianya dia bisa begitu taat? Ya udah masuk peti mati, gimana gak taat? Kalau sekarang kan kita bikin seminar keluarga yang bahagia. Setelah bahagia mau apa? Kita sekarang bikin satu acara, seminar bagaimana membuat karir kita sukses. Oke, setelah sukses mau apa? Karir untuk Tuhan, atau Tuhan untuk karir? Keluarga untuk Tuhan, atau Tuhan untuk keluarga? Lukas 17. Lukas 17. Oke. Masih menangkap apa yang saya katakan kenapa Sakius bisa dikatakan anak Abraham? Ketika dia melepaskan dunia. Dia tidak berkata begini, Sakius kamu anak Abraham kan? Enggak. Setelah dia melepaskan dunia, anak Abraham. Sebelumnya, Sakius kamu anak burung. Turun. Jangan cuma lihat-lihat. Aku harus menumpang di rumahmu. Aku harus melihat apa yang kamu lakukan. Saudara ngerti kan kalau orang sampai gak bisa dengar khotbah yang benar? Habis begini gimana orang mau ngerti? Ini pendeta kayak gak hidup di dunia lagi. Justru mumpung kita di dunia, tahu? Kabar baik itu kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kurang dari itu bukan kabar baik. Bukan kabar baik. Iblis itu memelintir, saudaraku. Memelintir. Dan saya juga menerima kalau orang lalu tidak betah dengar khotbah seperti ini. Saya ngerti. Ya, saya tidak bisa ngomong lagi. Memang saudara di sini memang sedang dihajar, ya, disembelih seperti Abraham. Masuk saudara nunggu mati? Baru benar loh kata Pak Eras. Nunggu mati. Itu bukan kata saya loh. Kata Alkitab loh. Yang saya khotbahkan itu bukan keras. Itu standar. Standar. Ini standar. Amin. Di Lukas 17 itu soal kedatangan kerajaan Allah.
ayat yang kita lihat, ayat 26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Seterusnya, ya, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Balik. Kalau Abraham mau balik, bisa. Kalau boleh ngomong bebas, kira-kira Tuhan bisa ngomong begini. Bulut, kamu kayak belut. Unagi, kamu kayak belut, bulut. Ditangkap tidak mau. Ngerti tidak? Aku itu beri kamu itu yang terbaik dan sempurna. Pakai acara noleh lagi. Lalu ayat 33. Barang siapa berusaha memelihara sukenya. Teks aslinya suke. Ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyelamatkannya. Begitu Abraham keluar Ur Kasdim, dia masuk peti. Hidupku hanya taat, titik. Apapun yang Tuhan perintahkan, kulakukan, titik. Tidak ada yang lain. Sekolah ini berat. Tidak boleh digantikan dengan kekristenan dalam arti ritual, seremonial. Sekolah ini berat. Dan saudara mesti lihat begini ini loh. Lihat ini, dengerin, liatin, perhatiin saya. Tuhan itu merancang taman yang sempurna untuk manusia. Ditaruh di situ. Manusia itu dalam dosa. Tuhan berkata, Tuhan sedih, tapi aku masih sediakan kemuliaanku. Aku masih sediakan. Lalu Tuhan fokus ke Abraham. Abraham, ayo sini. Jadi pilot project. Amin. Ayo. Ayo. Beriman dengan benar. Ya. Ikut jalanku. Ini contohnya. Ini contohnya. Maka dikatakan dia sahabat Allah. Betul? Dalam Ibrani 11. Sahabat Allah. Kalau sampai Tuhan semesta alam mengangkat orang jadi sahabat tuh. Duh, kayak apa sih? Luar biasanya. Dan Tuhan mengatakan juga kepada kita, Tuhan Yesus. Kamu sahabatku. Kalau hamba tidak tahu apa yang dilakukan tuannya. Tapi kamu sahabatku. Aku beritahu kamu apa yang kulakukan. Tuhan juga memberitahu kepada Abraham apa yang Tuhan mau lakukan. Sebelum Sodom Gomora dihancurkan, rundingan sama Abraham. Dan aku mau hancurkan itu. Gimana tuh? Di sana ada ponakanmu soalnya. Kalau nggak ada, dari kapan gua habek itu. Tapi karena lu teman gua ya, udahlah. Gua ngomong dulu nih. Saudara itu diberi kesempatan jadi sahabat. Nanti dulu, balik lagi ke Abraham ya. Abraham contohnya. Ini contoh. Tapi yang bisa berkelas Abraham ini tidak banyak. Ishak Yakub pun tidak sedahsyat bapaknya. Lalu Tuhan mulai membuat proyek. Anak Yakub bisa loh disuruh ke Mesir 430 tahun. Untuk apa? Tuhan mau kasih gambaran bagaimana meninggalkan dunia. Di Mesir jadi bangsa budak, bangsa berantakan, pokoknya rusak aja itu bangsa. Tapi Tuhan sanggup membuat bangsa itu bisa menjadi bangsa yang baik lewat Taurat. Berjalanlah itu bangsa Israel tuh. Dengan Taurat jatuh bangun. Dari sejarahnya itu kita melihat karakter Bapak kita di surga. Begitu karakternya. Oke? Dan kemakmuran bangsa Israel itu tidak lama. Saya sudah pernah khotbahkan. 700 tahun. Setelah itu mereka tercerai-berai. Khususnya tahun 70. Tidak punya negeri. Itu bangsa yang bolot dan bandel. Dibawa ke
430 tahun di Mesir lalu dibawa ke Kanaan. 40 tahun. Di Kanaan hanya 700 tahun. Lalu jatuh ke bangsa-bangsa lain. Klimaksnya tahun 70. Setelah 40 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ya. Nah, kedatangan Tuhan Yesus ini adalah memberitakan Injil. Apa? Kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Sebelum dunia dijadikan. Betul? Ayo, anak-anak Abraham. Ayo, hidup seperti bapakmu. Betul? Nah, ini loh kekristenan. It's not religion but the way of life. Ini loh yang diajarkan. Makanya begitu Tuhan Yesus khotbah, kalimat yang pertama, jangan kumpulkan harta di bumi. Kamu berkualitas, jual segala milikmu. Itu yang diajarkan. Kok bisa kita sekarang banyak orang Kristen balik ke perjanjian lama. Kamu jadi kepala bukan ekor. Kita mau kepala, mau ekor, mau sayap. Terserah Tuhan taruh di mana dah. Halo? Amin? Ini kok jadi ngawur begitu? Itu untuk orang Israel. Kristen itu adalah bagaimana dipersiapkan mewarisi kemuliaan itu. Titik. Kelihatannya baik. Allah itu baik, lindungi, jagai. Allah itu baik. Baiknya gimana? Kalau baiknya hanya sampai tingkat pemeliharaan kehidupan jasmani kita. Sorry, itu bukan Allah yang diajarkan Alkitab. Untuk umat perjanjian baru, dia sediakan kita kemuliaan. Sampai tingkat diremukkan tubuhnya, jiwanya selamat. Tuh. Jadi tidak masalah mau kaya atau miskin, mau sukses atau tidak. Tapi yang jelas anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh pasti dibuat Tuhan efektif dan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin sia-sia. Nah, banyak kan yang harus dipelajari. Sampai ketemu lagi kesempatan. Amin.